Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani ya. Kali ini Aji mau berbagi langsung berbagai pengalaman servis-servis di luar ya, TKP Caljob di rumah user-user orang servis. Ini Aji bersiap untuk peralatan-peralatan yang mau dipersiapkan nanti. Ini sesuai juga janji Aji kemarin-kemarin ya, yang mau berbagi langsung pada caljob TKP ke rumah orang-orang servis. Oke, kita tutup dulu pintu rumah karena tidak ada yang di rumah ya. Anak-anak juga pergi sekolah. Beginilah kondisi Aji ya. Rumah di pedesaan cukup sederhana, namun Aji selalu bersyukur ini gubuk derita maksudnya. Ya alhamdulillah Aji masih terus diberikan kesehatan. Oke, kita tutup juga pintu rumah karena tidak ada yang di rumah ya. Istri pun juga kerja buat membantu perekonomian keluarga. Jangan lupa ucap salam ya guys untuk keluar rumah. Kita laju sambil jalan-jalan santai, jalan-jalan pakai motor maksudnya. Beginilah hidup di sebuah pedesaan ya, yang udaranya terkadang sejuk sekali karena ini panas. Ini ada yang ketinggalan guys, ngasih hadiah buat kawan-kawan ya, hadiah kecil-kecilan yang semoga bermanfaat untuk teman-teman Aji di grup maupun yang bermain PS di rumah Aji tiap malam. Oke, kita lanjut lagi guys.
Oke, beginilah hidup di sebuah pedesaan ya, yang terkadang udaranya sangat sejuk sekali. Karena ini agak sedikit panas ya, tidak ada udara, angin maksudnya. Nanti kita mampir ke counter sahabat Aji ya, untuk membayar ansuran setiap bulannya yang selalu membantu Aji berkarir juga. Berkarir untuk beli pulsa listrik maupun pulsa data. Oke, bentar lagi sampai. Kita mampir dulu. Tuh orangnya sudah buka konternya, biasanya kadang tutup, susah sekali nih guys. Halo guys. Itu Mas Asjis, anaknya Pak Wong yang paling ganteng. Oke, terima kasih Mas Aziz ya, selama ini sudah membantu Aji juga untuk berkarir. Lima. Iya. Ya, ya wis ya. Oke. Serasa sudah cukup, kita tancap lagi guys menuju user yang pertama sambil jalan santai. Jalan-jalan siang yang udaranya agak sedikit panas. Ini masih pedesaan desa Sendang Wungu ya guys. Ini Seren Sendang Wungu. Ini sebentar lagi sampai pada tempat Mas Cucu Shop potong rambut yang berlangganan
untuk potong rambut haji setiap bulannya juga di perempatan sini. Ini Mas Bujuk, kita laju lagi, sebentar lagi sampai. Ini pedesaan Genen Sendang Wungu ya guys, tadi Seren Sendang Wungu, ini nyampe pasar. Kita belok kanan menuju rumah Pak Kadus, Bapak Kepala Desa Sendang Wungu. Maaf jalannya agak sedikit rusak, mungkin sebentar lagi diperbaiki ya, karena pembangunan sekarang sangat luas. Kita lewat sini saja. Karena peralatan haji cukup sederhananya, kamera juga dikit agak error, ini sederhana sekali, mohon maaf ya. Ini Masjid Syuhada Genen Sendang Wungu. Ini tempat Mas Rohim sound system terbesar di Sendang Wungu ya. Belok kiri. Bentar lagi sampai ya guys, mohon bersabar sedikit. Ini sudah sampai ke rumah user yang pertama, sudah ditunggu dari kemarin-kemarin ya, karena kesibukan haji di Caljob juga banyak yang manggil. Jangan lupa ucap salam guys. Tutorial sekalian YouTube. Karena ini rumah orang ya, kita menghormati. Langkah awal yaitu kita persiapkan dulu atau CN recheck dulu kerusakan pada keluhan user. Apa yang dikeluhkan user, TV-nya kenapa, tidak ada signal atau TV rusak, tidak ada suara atau lain-lain. Kita cek dulu ya guys. Kita telusuri dulu. Ini sepertinya kerusakan pada signal saja.
kerusakan pada parabola ya, yang tidak ada signal satupun yang tertangkap, satupun yang bisa tayang di layar monitor televisi maksudnya. Kita atur dulu port-portnya ya, port 1 atau 2. Kalau masih tidak bisa connect dan ada signal, nanti kita cek dulu langkah berikutnya. Mbah kabel kadang biasanya kapan? Nggih. Iki angger dhuwur ka ana ngoten iki biasanya kabel cas. Oke guys, ini kerusakan pada disk atas ya, karena signal quality tidak ada. Atau kita coba tes dulu kabel menuju disk atas payungnya. Kita ambil peralatan dulu. Kita sebagai orang servis, penjual jasa servis, tidak semudah yang kalian bayangkan ya. Namun kalau sudah terbiasa, insya Allah serba bisa. Semua kerusakan pada elektronik yang bisa diatasi dengan cepat dan sikap sempurna ya guys. Kita copot dulu switch kabel yang menuju ke disk atas. Kita cek dulu apakah connect. Namun serasa dites connect ya, namun tidak bisa menerima signal. Mungkin kerusakan pada disek ataupun LNB nya atau disk kemiringannya. Kita eksekusi nanti. Kita cek dulu pakai receiver bawaan dari rumah. Receiver khusus untuk TKP ya, untuk mencari signal. Bisa juga dikatakan receiver andalan. Cukup setting satu channel siaran TV saja. Nanti sudah masuk semua ya. Mungkin buat kalian yang belum paham, agak lama dan ribet juga ya guys. Sebenarnya ini Aji juga bisa mempercepat, tapi ini untuk santai-santai. Karena hari ini ada 5 panggilan caljob ya guys. Ini yang pertama, Aji ambil yang deket-deket.
ke tempatnya dari pedesaan Aji maksudnya. Ini dites pakai receiver bawaan dari rumah juga tidak ada signal ya guys. Positif disebabkan trouble pada disk atas. Nanti kita eksekusi dari atas rumah. Karena letak disknya ada pada atap, oke, kita cari dan eksekusi dari luar rumah saja disknya. Kita persiapkan untuk menuju ke atas disk. Itu disknya ada dua, yang satunya milik tetangga. Kita persiapkan tangganya dulu untuk menuju ke atas atap genteng. Langkah awal yaitu kita persiapkan stop kontak dulu ya guys, untuk mengkonekkan listrik dengan receiver bawaan dari rumah, mencari signal. Karena ini sangat panas sekali, sambil ngecek-ngecek dulu nanti yang harus dieksekusi, mencari kerusakan apakah dari disek ataupun LNB. Karena dites pakai multi avometer, kabel connect, disek juga connect, akan tetapi signal tidak ada. Kita lihat dulu signal yang didapat, masih kosong kualitinya. Kita coba goyang dikit-dikit kemiringannya ya guys. Kalau digoyang-goyang kemiringannya bisa naik, mungkin kerusakan pada disk kemiringan saja. Ini udah nampak signal naik, berarti kita cukup ambil alat dan kendorin baut-baut dulu. Karena ini panasnya sangat menyengat ya guys, panas matahari, jadi pelan-pelan saja. Kita cukup kendorin 2 buah baut saja untuk mencari target signal.
lalu kencengin sedikit-sedikit. Mungkin kerusakan seperti ini kalau belum tahu memakan waktu lama ya guys, yang terkadang sampai 1 atau 2 hari. Ini karena Aji sudah terbiasa, jadi terkadang 5 sampai 10 calcop bisa teratasi dengan baik dan sempurna. Karena peralatan Aji pun insya Allah lengkap ya guys, untuk TKP calcop ke rumah user-user tidak usah beli. Ataupun kalau ada kerusakan part yang harus diganti, Aji juga sudah bawa, jadi semua bisa langsung jadi di tempat. Kita lihat signalnya apakah sudah naik. Setelah disk digoyang ternyata sudah naik, paling tinggi ya guys 8990. Kita ambil yang paling tinggi ya, signal kualitinya. Selesai kita sambung lagi kabel. Karena Aji ini cuma meneruskan ya, jadi kabel sangat pendek, tidak bisa di dalam rumah, takutnya kena hujan juga panas. Tetapi lebih baik ditaruh dalam rumah ya guys, biar tidak kena air sambungannya. Karena ini juga kelihatannya sudah eksekusi tuser lain ya, jadi cuma meneruskan. Jadi kabel pendek pun harus dirapikan sebaik-baik mungkin. Kita taruh ke atas biar nanti kalau ada air hujan tidak meresap. Jangan lupa guys, untuk kalian yang menemui penyangganya sedikit bergoyang dan tidak kuat, kalian bisa tambahin baut ataupun juga paku untuk menjamin kualitas keawetan signal juga lebih kuat dan awet. Jikalau bergeser sedikit terkena angin, signal berkurang sedikit, tidak apa, karena kita eksekusi dengan signal yang tertinggi. Misal 90 signal berubah bergeser menjadi 50 atau 40 tidak apa-apa, masih bisa ditayangkan channel-channel televisi berikut. Kita santai-santai dulu karena tadi dari atas panas banget.
kita sambil menikmati hidangan-hidangan yang disediakan oleh user orang servis. Sebagai penghormatan ya, kita juga menghormati. Oke, sambil mengecek kita tes dulu pakai alat atau ganti saja switchnya yang lebih bagus, lebih mahal tentunya. Karena switch lebih mahal, lebih pula awet, lebih juga tebal, dan juga tidak berkarat. Kita kupas dulu. Karena tadi panas banget ya guys, jadi keringat bercucuran. Namun tidak apa ya, ini sudah tanggung jawab seorang tuser lapangan desa. Karena kita servis di rumah user-user beda dengan servis di rumah ya. Kalau di rumah bisa lebih tenang, santai, dan kalau servis di rumah user-user langsung job TKP. Kalau tidak punya keahlian khusus, mungkin kalian agak sedikit getar ya guys. Aji mendalami servis menjadi tuser lapangan seperti ini sudah bertahun-tahun, jadi sudah sangat terbiasa. Mungkin diperkirakan kurang lebih 25 tahun. Kesabaran emang sangat dibutuhkan ya untuk menjadi seorang tuser lapangan desa seperti Aji. Mungkin kalian juga lebih pandai ya. Ini kabel dari atas belum Aji connect, jadi belum ada signal. Kita
sambil tes-tes yang terbaik nantinya biar awet. Biar juga memuaskan pelanggan ya. Kita lihat dengan teliti apakah ada konslet kabel dari atas, karena kalau ada konslet nanti receiver bisa mati total atau bisa error dan juga bisa rusak vertikal horizontalnya. Jangan lupa kalau selesai dicek kita rekatkan, kita kencangkan pakai tang, namun jangan terlalu kekencangan ya guys. Karena bisa mengakibatkan dol. Oke, buat kalian yang masih belum paham mengenai perbaikan televisi maupun parabola dan lain-lain, bisa tulis komentar di bawah mengenai semua kerusakan pada elektronik. Insya Allah Aji kasih solusi yang tepat, akurat, sempurna ya guys. Kalau ada waktu Aji untuk membalas komentar kalian, namun tetapi Aji akan selalu berikan yang terbaik untuk kalian. Karena ini receiver sudah rekomendasi, jadi mungkin siaran bisa tayang semua, alias channel TV bisa komplit, channel siaran TV-nya maksudnya. Ini saya tes langsung, signal bagus. Sambil ngetes kita santai-santai juga minum dulu biar keringat agak mereda, karena nanti kata user ada servisan lagi TV yang satunya. Di zaman sekarang ini televisi banyak ya guys. Kadang satu user, satu rumah mempunyai 5 TV atau bahkan 10 TV. Setiap kamar-kamar
dikasih televisi kalau mau istirahat katanya. Namun untuk parabola terkadang cuma ada 4. Satu parabola bisa digunakan 4 rata-rata ya. Karena ini satu disk parabola cuma buat satu, yang di kamar pakai antena UHF. Kita cek channel-channel TV-nya. Ini sudah nampak semua ya, frekuensi terbaru dari RX rekomendasi. Frekuensi Mekah Madinah pun sudah yang terbaru ini, jadi semua bisa tayang. Akan tetapi untuk memuaskan pelanggan-pelanggan kita bisa pindah-pindah siaran favorit mereka yang mau dipindah ke nomor paling atas 1 hingga 20. Ini siaran sampai 300 lebih ya. Kita positif pada satelit Telkom 4 di 2021 ini, di tahun 2021. Sambil ngetes dan juga ngobrol sama empunya TV, siaran mana saja yang harus dipindah, siaran favoritnya. Oke guys, ini untuk memindah channel-channel favorit user ya, biar semua keluhan terselesaikan dengan baik dan sempurna. Tentunya awet ya. Jangan lupa nanti dikasih
toleransi penjelasan yang akurat. Kita santai-santai dulu menyelesaikan servisan yang pertama. Nanti kita eksekusi kerusakan yang kedua. Cek and recheck semua baik-baik saja guys. Karena ini sudah pernah servis ya katanya. Tadi karena cuma tidak ada signal, mantap guys. Sambil ngetes ya, kita istirahat dulu sejenak. Nanti untuk eksekusi kerusakan TV yang satunya lagi, apakah televisinya atau antena juga yang rusak. Jadi kita ngeringkes waktu, tidak usah kesana kemari mengeksekusi apakah kerusakan dari TV atau antenanya. Ini kasus pertama sudah selesai. Kita ringkes dulu peralatan di meja biar tidak ribet ya. Kita tempatkan pada jok sini biar ringkes, karena begitu banyaknya peralatan aji dalam job TKP user langsung. Kalau servis di rumah biar tidak memakan tempat. Sing kamar kula tinggalin ya. Oke, serasa sudah cukup. Kita eksekusi lagi nanti untuk televisi yang ada di kamar. Katanya
cuma satu siaran saja yang tertangkap. Kita pastikan dulu, kita cek dulu. Biasanya kerusakan seperti ini pada antenanya ya guys. Jadi kita tidak perlu untuk membuka TV, atau kita cek dulu dari kabel-kabelnya sudah connect atau belum. Mungkin tegangan tidak ada ya. Kalau siaran cuma satu yang tertangkap, biasanya connect pada satu jalur saja. Kita cek dulu pakai avometer. Kita cek pakai avometer kabel yang menuju ke atas, booster atas, apakah connect atau tidak. Jadi kalau connect kita tidak perlu ke atas, namun akan tetapi biasanya juga dites connect nyambung, tapi perlu menurunkan antenanya. Kita cek dulu booster bawahnya, tegangan-tegangan yang diperlukan untuk memenuhi syarat booster atas. Kita persiapkan, ambil dulu boosternya, kita eksekusi. Kita matikan TV dulu. Sambil mengetes servisan yang pertama ya guys, kita eksekusi kerusakan yang kedua, yaitu booster bawahnya yang error.
tapi tubuhnya tak terawat sebelum menyentuh kewajiban atas. Mengenal alat kecantikan, barulah dikuasai Maggie sesaat setelah memasuki masa puber. Curhatan Maggie soal membicarakan jika sang putri tak sepenuhnya mirip Kiwil, dan di saat bersamaan, ibu dua anak itu juga menegaskan oleh netizen akan kata-kata kasar yang terungkap bagi Indonesia. Hatinya hancur begitu pula sang anak. Masa lalu memang tak dapat berubah, tapi hidupnya harus selalu bergantung pada kisahnya di masa lampau. Indonesia menangis dan sakit hati sebagai anak, sekaligus melihat Paras yang cantik memang mempunyai daya tarik sendiri bagi kaum Adam. Begitu pula bagi seorang Victoria. Siapa yang bisa menyangka kecantikan wanita 28 tahun ini? Paras cantik dan juga tingkah laku yang sangat menggemas sekali membuat NC digilai pria manapun. Namun di balik itu, NC kerap mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan. Salah satunya adalah foto-foto dirinya yang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Aku udah tahu tuh dari 2002 tahun bahkan depan lalu pertama kali. Mungkin aku main orang gitu. Cuman aku kayak ya udah, aku nggak ngelakuin tindakan apa-apa karena aku pikir kayak mungkin akan dari itu aku sebagai artis ya. Maksudnya ini kan dunia digital juga baru nggak bisa orang melakukan apapun gitu. Terus kalau kemudian kita punya teknologi gitu kan, tapi ada permintaan. Terus aku diemin aja, maksudnya aku kayak ya udah lah, yang penting orang tahu kalau gue juga nggak pernah melakukan foto-foto seperti itu. Terus orang juga menurut aku manusia pakai sekitar ya bisa aman yang kayak kita kalau ya kalau emang mereka mau ya menurut aku iya karena gini mas aku nggak ngerasa aku pernah foto foto kayak gitu juga jadi nggak ada yang perlu aku khawatirkan juga gitu jadi aku waktu itu pada saat aku diemin karena aku nggak mau ribet lah hal panjang gitu. Enzi memang tak pernah menanggapi cerita fotonya disalahgunakan oleh orang-orang tak bertanggung jawab hingga pada akhirnya wanita bernama asli Enzi Victoria Leo Parisa ini sedang menghubungi bersikap lantaran salah seorang temannya mendapatkan perlakuan serupa. Terus ya udah tuh ini sampai akhirnya tiba-tiba 2 minggu lalu enggak 2 minggu lalu seminggu yang lalu ada salah satu sahabat aku nge-DM aku nge-share link yang foto yang baru dari account berbeda yang juga pernah aku lihat terus ada foto dia juga atas dasar itulah pada akhirnya Enzi memiliki keberanian besar membicarakan perusahaan ini ke sosial media dan dia bilang sama aku mungkin kalau yang suka tuh dari power kayak gitu terus kayak mungkin akan lebih didengar mungkin akalnya akan hilang kayak gitu terus akhirnya aku ya udah tuh pasti banget lagi sahur terus akhirnya aku nge-tweet aja kayak aku buka akalnya aku lihat terus aku DM orangnya kayak kenapa aku nanya gitu apa maksudnya untuk ngedit foto kayak gini tuh tujuannya apa misalnya aku tanya kayak gitu terus dia nggak balas abis itu aku aku nge-tweet aku bilang kayak ya gue menemukan ada orang yang share link segala macam aku marah lah di situ terus kalau misalkan itu foto yang tadi aku kasih nggak positif aku dari situ dan
besok karena iklan itu udah hilang. Mungkin menjadi hal yang wajar melihat apa yang jalan dalam histori yang indahan sekali, dan berupaya apa yang dialami ini tak membuatmu stres dan drop, tapi justru membuatmu lebih kuat. Enggak sih, enggak. Kalau maksudnya aku tuh marah karena ya itu, aku kasihan sama teman aku dan pas aku ngomong itu dia stres, terus dia kayak udah lo tenang, maksudnya kita coba ya, kita coba ngomong kayak gini dulu ya gitu. Kalau misalkan sampai nanti akan ada lagi atau dia nggak jelas ya kita pakai tahap yang selanjutnya kayak gitu. Udah sedih banget ya kalau kayak gitu ya, karena aku juga pun pernah mengalami hal yang sama pastinya. Kita kan sering pastinya foto-foto di edit orang, cuma emang bener ya apa yang kata Edi, karena malas juga untuk ngapa-ngapain gitu, karena ya udah lah ya foto juga nggak begitu. Aku juga pernah lihat foto kamu loh, iya di edit pakai badannya dia loh. Oke guys, mohon maaf tadi ada skip ya penjelasan karena begitu panjangnya video, mohon maaf ya. Ini kerusakan pada poster bawah saja, jadi kita cukup eksekusi posternya saja, tidak usah bongkar TV. Akan tetapi kerusakan sepele seperti ini biasanya terkadang bisa memakan banyak waktu dan juga banyak biaya buat kalian yang belum mengerti kerusakan sebuah elektronik. Langsung oke semua guys, kayaknya bisa dilihat dengan detail ya, siaran sudah nampak semua, siaran-siaran favorit yang selalu disaksikan user. Ini sudah komplit, walaupun tidak sebening pakai parabola, namun sedikit banyaknya bisa ditonton dengan baik. Hei kalian, Rica 8 yang mulia. dari Noda. Ya, hitung-hitung tadi. Namun ada juga ya antena UHF yang tidak menggunakan booster, karena ini kebetulan menggunakan booster ya. Jadi kalau ada booster bawah harus ada booster atasnya biar siaran maksimal. Biasanya booster bawah ini kisaran tegangan Itu sekitar sama. kalau belum dikonekkan sama antena, tegangan mencapai 5 volt atau 6 volt saja. Dan kalau sudah terkonekkan dengan kabel booster antena atas bisa 12 volt. Namun ada juga yang memiliki DC juga AC untuk booster atas.
dan kebetulan untuk antena tadi memakai tegangan DC ya, bukan AC. Dan kalau dikasih tegangan AC, antena nanti bisa berputar terus dengan sendirinya. Oke, selesai semuanya. Kita persiapkan dulu alat-alat, dan untuk menuju TKP Caljob selanjutnya di rumah-rumah user berikutnya, karena masih ada 5 panggilan yang belum Aji datangi. Sambil ngasih toleransi penjelasan yang tepat buat user ya, kita ringkes dulu. Oke guys, semoga bermanfaat, dan kalau masih kurang paham bisa tulis komentar di bawah video Aji ya, atau bisa kunjungi Aji di Facebook Aji juga, Aji Elektronika, untuk mengenal Aji lebih jauh. Mengenai perbaikan semua mesin-mesin elektronik ya. Ini Aji sudah persiapkan satu persatu peralatan Aji dan memberi penjelasan yang akurat. Dikit banyaknya kita dikasih rezeki, disyukuri ya guys. Semoga ada hikmah dan bermanfaat untuk mencukupi keluarga, karena kita hanya seorang jasa servis saja. Oke, jangan sampai ketinggalan ya, nanti biar nggak ribet di job berikutnya. Mungkin cukup sampai di sini saja ya guys, atau nanti job di rumah user-user berikutnya bisa simak video Aji yang akan datang. Ini peralatan Aji, ada 3 box yang ada IC semua IC dan juga lain-lain. Semoga bermanfaat. Cukup sederhana sekali, tidak perlu yang mahal-mahal. Avometernya juga yang murahan, yang penting bisa untuk mengecek semua trouble kerusakan pada mesin-mesin elektronik. Kita habiskan dulu minumnya.
biar kita saling menghormati ya guys. Oke, rasa sudah cukup, kita beralih lagi untuk TKP yang selanjutnya. Tidak lupa ucap saling berterima kasih ya, benane bertak sisane pisang. sudah diberi Monggo. hidangan yang Assalamualaikum. cukup. Kita ucap salam juga untuk keluar rumah. Mungkin cukup sampai di sini. Salam Aji Elektronika kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.